Mas Wahyu. Ya, Mas Yahya. Sampai sejauh ini kalau kita mengukur tingkat keimanan seseorang itu dilihat dari rajinnya beribadah, Mas. Beribadah kan banyak ya, seperti sholat, berpuasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain ya. Apakah memang itu jaminan bahwa yang rajin beribadah itu pasti mengenal Tuhan dengan baik, Mas? Atau bisa dibilang dekat dengan Tuhan, Mas? Kita hanya bisa menilai. Menilai saja, Mas Yahya. Menilai saja ya? Menilai. Artinya tentang hal yang baik, yang buruk, kita hanya bisa menilai. Kalau kita mengukur, kita tidak tahu. Karena apa? Yang tahu adalah pribadi yang menjalani hidup itu, Mas Yahya. Jadi kalau kita melihat orang lain rajin di dalam beribadah, ya, entah itu ke gereja, ke masjid, ke tempat-tempat ibadah yang lain, rajin di dalam menjalankan perintah-perintah sebuah agama, itu kita hanya bisa menilai. Tapi kalau untuk mengukur keimanan, apakah orang-orang yang rajin pergi ke tempat ibadah itu tadi sudah bisa dipastikan bahwa konsep bertuhannya sudah pasti benar, sudah pasti baik, atau keimanannya kepada Tuhan yang bisa digambarkan seolah-olah lebih mengenal Tuhan atau dekat dengan Tuhan, ya tidak ada yang bisa mengukur itu, Mas Yahya. Yang bisa mengukur itu ya dirinya sendiri. Iya, benar Mas. Memang banyak sekali yang mungkin ibadah karena ada tujuan tersendiri ya. Bisa jadi riya atau ingin dipuji saja ya Mas ya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang bertuhan itu, Mas? Iya, mungkin memang masih banyak di antara kita yang lebih menjalankan konsep beragamanya dibandingkan dengan konsep bertuhannya. Oh, itu sesuatu yang berbeda ya? Sesuatu yang berbeda, sehingga lebih terjebak dengan bisa dikatakan ritual-ritual keagamaan. Tapi nilai spiritualnya, nilai sosial yang terkandung di dalamnya, yang bisa kita fungsikan untuk kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ini jadi terabaikan. Itu banyak sekali, Mas Yahya. Jadi lebih sibuk dengan urusan-urusan keagamaan, tetapi tidak sibuk dalam urusan bertuhannya, Mas Yahya. Nah, sama halnya dengan, ini begini saja. Kalau kita ambil contoh orang yang beribadah misalkan. Orang pergi ke suatu tempat ibadah dengan menggunakan pakaian yang sudah paling bagus ya, bahkan dengan tata cara di dalam beribadah sudah paling bagus, paling benar misalkan. Apakah itu jaminan bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah ibadah yang paling benar, yang paling baik secara bertuhan? Artinya kita tidak bisa mengukur itu, tidak tahu keimanan setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi datang ke tempat ibadah karena terpaksa, bisa jadi datang ke tempat ibadah karena hanya bermasyarakat, berorganisasi supaya terlihat pantas. Oh, masa orang Islam nggak sholat? Oh, masa orang Kristen nggak ke gereja? Kan tentu ada banyak kepentingan di sana. Nah, inilah yang disebut kita hanya menjalankan ritual saja di dalam beragama, tapi kita nggak menjalankan unsur spiritual di dalam beragama, Mas Yahya. Nah, spiritualnya ya salah satunya itu tadi, bagaimana kita betul-betul ngerti hakikat kita beribadah itu yang seperti apa. Kalau kita sholat, hakikat sholat yang sesungguhnya yang seperti apa. Bukankah tujuan kita sholat itu berarti adalah mendekatkan diri ya, secara sederhana begitu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau mendekatkan diri kepada Tuhan, kira-kira pakai otak atau pakai hati, Mas Yahya? Secara sederhana saja. Pakai hati yang jelas ya. Pakai hati. Karena apa? Rasa. Nek jare wong Jawa nggawe rasa gitu loh, Mas Yahya. Orang nganggo pikiran, Mas Yahya, tapi nggawe rasa. Artinya pikiran ini hanya kita gunakan sebagai perangkat saja. Nah, untuk sampai di tujuan, bukan lagi tergantung perangkatnya, Mas Yahya.
nggak sepenuhnya, tapi justru tergantung daripada niat dan tujuan kita ke sana itu mau ngapain, kan begitu Mas Yahya. Nah, kalau kita mau istilahnya mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, ya berarti kita tahu Tuhan itu sesungguhnya apa sih, seperti apa wujudnya, dan di mana letak atau tempat daripada Tuhan itu berada. Nah, kan ini juga harus dipelajari oleh kita, biarpun kita tidak bisa membuktikan itu, tapi minimal kita mampu merasakan itu gitu loh Mas Yahya. Berarti bukan jaminan ya kita rajin ibadah, rajin dalam sembahyang, menyembah kepada Tuhan. Itu bukan jaminan bahwa kita dekat atau kita sudah bertuhan ya Mas ya? Tidak jaminan atau bukan jaminan. Karena apa? Balik lagi, mampukah kita mewujudkan itu semua? Jadi bisa dikatakan kita beribadah itu ya konsep keagamaan. Artinya bagaimana kita menjalankan hidup kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ada sebuah tata cara, ada sebuah aturan sesuai dengan agama yang kita anut Mas Yahya. Oh, yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja. Nah, tapi kalau kita bicara tentang ketuhanannya, ya yang tahu pribadi masing-masing Mas Yahya. Bisa jadi kita beribadah tapi pikiran dan hati kita mungkin tidak fokus di sana Mas Yahya. Justru memikirkan tentang hal-hal lain, kan kita nggak tahu. Jadi bukan berarti semuanya loh ya. Bukan berarti semuanya. Makanya saya sering sampaikan bahwa alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita mampu menjalankan dua-duanya. Konsep keagamaannya atau ritual beragamanya kita jalankan dengan baik, secara syariat, dengan benar, kemudian kita ngerti konsep bertuhannya secara hakikat, sehingga berjalan seimbang Mas Yahya. Jadi banyak ini Mas Yahya, orang yang, mohon maaf, jangan hanya dikatakan rajin Mas Yahya, bahkan pemilik, mohon maaf ini ya, pemilik daripada sebuah lembaga, entah itu yayasan, itu pondok pesantren, itu yayasan keagamaan yang lain, ada banyak juga yang, mohon maaf ya, dikatakan ngerti agama, paham agama, tapi kenyataannya akhlaknya tidak menunjukkan bahwa dia itu ngerti tentang agama. Lah ini namanya kan nggak paham konsep beragama dan konsep bertuhan ini tadi. Banyak contohnya. Kita buka saja media sosial, di YouTube itu ada, wah nggak bisa dihitung Mas. Mohon maaf ya, yang oknum kiai, yang oknum macam-macam Mas, banyak ya, melakukan hal-hal yang negatif terhadap santrinya, terhadap santriwati, terhadap para pengikut atau jemaatnya, itu banyak, tidak bisa dihitung. Iya, benar Mas. Seolah-olah apa ya, dia yang paling agama, paling agamis, tapi kelakuannya ya suka negatif, suka memecah belah juga ya. Ya, padahal mengaku paling bertuhan. Ya, makanya kan bukan tolak ukur kalau orang yang ngerti tentang agama, bila perlu katam tentang kitab suci, apapun kitab sucinya, belum tentu bahwa dia itu betul-betul bertuhan. Nah, kemudian kalau orang-orang seperti kita mengatakan hal-hal demikian, dikatakan bahwa kita ini membenci agamanya. Loh, salah kaprah Mas. Kita ini tidak membenci agamanya. Untuk apa? Kepentingannya apa? Oh, dikatakan mungkin kita mau mendirikan agama. Ini orang yang berpikirnya sempit. Aliran sesat katanya. Katanya ya, kita mau mendirikan sebuah aliran. Entah itu keyakinan, entah itu kejawen. Bodoh amat dengan semua itu. Ya, kita sudah bersyukur kok menjalani hidup ini. Sudah diatur oleh pemerintah, oleh negara. Kita ikuti saja. Kita anut sesuai dengan kenyamanan pikiran dan hati kita. Jadi mau beragama itu tentang kenyamanan. Mau sehari ganti 10 agama pun tidak ada masalah Mas ya. Selama secara birokrasi, administrasi, aturan di dalam pemerintahan itu memang kita mengikutinya. Karena ada aturannya. Orang beragama itu Mas Yahya, tidak asal-asalan gitu loh. Makanya konsep beragama ini berbeda dengan konsep bertuhan. Nah, ini banyak orang terjebak di sana, seolah-olah paham agama sudah pasti paham tentang ketuhanan. Belum tentu, tidak jaminan. Iya, kalau menurut Mas Wahyu, apa sih yang mungkin ciri-ciri ya, bisa dibilang ciri-ciri orang yang benar-benar bertuhan itu seperti apa sih Mas? Ciri-ciri orang yang bertuhan itu seperti apa?
Mungkin saya tidak mau menilai orang lain ya Mas Yahya ya. Mungkin kita belajar itu semua dari diri kita saja sendiri. Kita belajar dari kita sendiri. Orang yang bertuhan itu kalau buat saya sendiri, itu adalah orang yang sudah berkesadaran penuh. Berkesadaran penuh bahwa seluruh jagat raya ini, baik itu alam semesta, beserta isinya, ada tumbuhan, ada hewan, binatang, manusia. Yang membedakan itu hanyalah wadah. Tetapi sumber kehidupannya sama Mas Yahya. Bersumber dari Tuhan. Makanya kita ini mengaku sebagai makhluk. Sebagai umat. Berarti ada yang berkuasa, kan begitu. Nah, siapa yang berkuasa atas seluruh unsur kehidupan ini? Ya pemilik sumber kehidupan. Yang kita sebut Tuhan. Makanya saya sering bilang bahwa Tuhan itu tidak ada di sebuah tempat. Karena Tuhan bukanlah sebuah wujud. Tuhan bukanlah sebuah sosok atau sebuah makhluk. Kalau Tuhan itu sebuah wujud, ya pasti ada yang pernah bertemu, Mas. Ya. Nggak ada satupun. Kalaupun ada kisah di zaman dahulu kala, itu baru sebuah kisah atau cerita. Pembuktiannya nggak ada yang bisa membuktikan itu. Percaya atau tidak sesuai saja dengan keyakinan kita masing-masing, kita saling menghargai. Tapi intinya, tidak ada satupun yang bisa membuktikan itu. Berarti Tuhan bukanlah sebuah wujud, sebuah sosok, sebuah makhluk yang bisa kita temui seenak udele kita gitu loh. Seenak kita sendiri. Karena kalau Tuhan itu sebuah wujud, sebuah sosok, maka Tuhan itu akan berada di suatu tempat. Kalau Tuhan itu berada di suatu tempat, artinya Tuhan ini akan terbatas. Terbatas oleh ruang dan terbatas oleh waktu. Betul enggak? Betul. Makanya, sumber kehidupan ini abadi. Sudah ada. Tetapi sumber kehidupan ini akan berfungsi, akan bermanfaat dengan baik, manakala sumber kehidupan ini bertempat di suatu wadah. Artinya ada perangkat gitu loh Mas Yahya. Ya kita ini manusia ini merupakan perangkat. Merupakan alat, merupakan wadah. Saya dengan Mas Yahya berbeda. Yang membedakan apanya? Fisiknya ya. Fisiknya. Fisik ini apa? Wadah, betul enggak? Ya. Tapi kalau ditanya lebih dalam lagi, sedikit saja. Mas Wahyu bisa hidup karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena ada sumber kehidupan, ada energi kehidupan di sini. Betul enggak? Betul. Mas Yahya bisa hidup karena apa? Karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan, karena ada sumber kehidupan di dalam dirinya Mas Yahya. Betul enggak? Betul. Artinya sama enggak? Sama. Nah, kalau diibaratkan air itu berasal dari sumber. Namanya apa Mas Yahya? Air sumber. Ya, air sumber. Bening, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Betul enggak? Betul. Tapi kalau air itu sudah ditaruh di suatu wadah atau tempat, ditaruh di gelas, disebut air apa Mas Yahya? Air gelas. Air gelas. Kalau tempatnya diganti, ditaruh di ember, jadi air apa Mas Yahya? Air ember. Kalau ditaruh di dalam kolam, jadi air apa Mas Yahya? Air kolam. Yang membedakan apanya? Wadahnya tadi Wadahnya atau tempatnya. Isinya sama-sama air enggak? Sama-sama air. Artinya kehidupan kita sama enggak dengan kehidupan orang lain, dengan kehidupan hewan, binatang, tumbuhan itu? Sama. Sama-sama hidup enggak? Sama-sama hidup. Sama-sama perlu dijaga, perlu dirawat enggak kehidupan ini? Perlu. Yang membedakan hanya wadahnya. Lalu untuk apa kita harus bertengkar? Untuk apa kita harus berantem? Apalagi bicara tentang agama. Sama halnya dengan bicara baju, Mas Yahya. Kenyamanannya, ukurannya, kesenangannya setiap orang beda-beda, bener nggak? Benar. Tapi tubuhnya ya sama ini. Isinya sama. Artinya saya dengan Mas Yahya, dengan saudara-saudara yang lain, termasuk dengan saudara kita yang ada di negara lain, berbeda ras, suku, bangsa, budaya, berbeda adat, istiadat. Yang membedakan hanya wadahnya, hanya warna-warninya, hanya bungkusnya. Isinya sama-sama dari Tuhan yang Maha Kuasa. Betul enggak? Betul. Terus kenapa harus berantem? Jadi hal seperti ini nih kita sampaikan bukan untuk kita seolah-olah yang beragama enggak baik. Bukan.
yang tidak beragama itu lebih, enggak juga. Banyak orang yang tidak beragama ya malah tidak karu-karuan, Mas. Salah kaprah juga. Karena tidak ada, minimal tidak ada aturan di dalam hidupnya. Makanya konsep beragama itu adalah tata cara atau aturan di dalam kita menjalani hidup bermasyarakat. Karena kita hidup nggak sendiri. Tapi konsep bertuhan itu pribadi. Artinya apa? Sudahkah kita menunjukkan, kita mewujudkan bahwa kita ini mengenali diri kita secara pribadi, menjalankan diri kita ini sudah dengan baik, dengan benar. Ya termasuk apa? Lah manusia ini kan cuma bicara tentang otak dan tentang hati, pikiran dan hati, betul enggak? Betul. Tentang akhlak, tentang rasa. Sudahkah itu kita jalankan dengan benar, dengan baik, gitu loh maksud saya. Mengaku bertuhan tapi terhadap sesama hanya karena berbeda pilihan kita mengolok-olok. Mengaku bertuhan hanya karena berbeda baju, hanya karena berbeda kesenangan, berbeda kendaraan, berbeda keyakinan, seolah-olah keyakinan kita yang paling benar, paling baik, dan kita semudah itu mengatakan yang lainnya pasti tidak baik, pasti tidak benar, masuk neraka kamu, berdosa kamu, kafir, sesat kamu. Apakah itu bertuhan namanya? Isinya loh sama. Makanya saya katakan, menurut saya secara pribadi, karena bisa jadi menurut yang lain berbeda sudut pandangnya. Karena pengetahuan, wawasan, cara berpikir setiap orang nggak bisa dipaksakan. Justru atas dasar itu, kalau kita mengaku bertuhan, menurut saya, ya kita masuk di dalam kesadaran penuh bahwa sudahkah akhlak kita, pikiran kita, hati kita itu tadi kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan benar. Karena sifat daripada air itu tadi tergantung daripada wadahnya. Artinya, sifat daripada sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita, fungsi daripada sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita, itu tergantung wadah kita. Berarti tergantung kita, karena yang punya wadah kita, Mas Yahya. Bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Tergantung kita. Makanya, air itu dijaga, dirawat atau tidak, tergantung yang punya wadah. Sejatinya air ya tetap air, tapi bisa jadi keruh, bisa jadi berwarna macam-macam, bisa jadi ada baunya, bisa jadi ada rasanya, ya karena perlakuan daripada pemilik wadah. Nah, hidup kita juga sama, artinya roh kehidupan, sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita juga tergantung kita sebagai pemilik wadah. Itulah tolak ukur apakah kita bertuhan atau tidak. Jadi kalau kita memang merasa bertuhan, harusnya kita mampu menjaga keselarasan itu. Saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain, termasuk dengan hewan, binatang, semuanya lah yang ada di alam semesta ini. Makanya, kalau kita sharing, kita mempelajari tentang hidup, kita harus membuka pikiran dan hati kita dengan luas, jangan dengan sempit, sehingga kita tidak mau menerima pengetahuan, wawasan dari orang lain. Padahal wawasan dan pengetahuan itu bisa jadi bermanfaat loh untuk diri kita. Mungkin bukan saat ini, tapi untuk suatu saat di kemudian hari. Dalam segala hal. Makanya banyak ilmu itu, bagus sekali Mas Yahya. Bisa ilmu mencuci baju, ilmu masak, ilmu membuat rumah misalkan, ya, ilmu jadi kuli, jadi tukang, ilmu bisa ngelas, bisa bikin pagar, ilmu macam-macam, bisa bikin kapal mungkin. Loh, semakin banyak ilmu, semakin bagus. Artinya semakin banyak pengetahuan dan wawasan kita, Mas Yahya. Dan itu tentunya tinggal kita mau memanfaatkan untuk hal yang baik atau tidak. Iya, jadi sebenarnya orang yang benar-benar bertuhan itu orang yang memiliki kesadaran ya Mas ya, bahwa kita itu sama, yang membedakan hanya wadahnya saja ya Mas ya. Kemudian juga orang yang bertuhan pasti kelakuannya baik ya Mas ya, dengan sesama, bisa memanusiakan manusia, bukan malah memusuhi hanya karena beda baju tadi ya Mas ya. Ya, jelasnya begitulah Mas ya, kurang lebihnya ya. Jadi kalau memang kita bertuhan ya harusnya kita paham ya isinya, tidak melihat wadahnya Mas ya. Semua sama gitu loh. Jadi saya harap kita bisa berpikir dengan luas, biar tidak dikira kita ngeritik itu kita membenci,
kita memberi masukan, menasehati, berarti kita yang paling pintar, paling benar. Enggak begitu. Tapi ayo kita saling bertukar pikiran, bertukar energi yang positif. Jadi ketika, saya mengkritik tentang suatu agama misalkan, tujuan saya adalah bukan untuk menjelekkan agama. Justru saya ingin menjaga supaya agama itu bisa jadi lebih baik. Nah, yang salah apa agamanya? Bukan. Yang salah adalah pelaku agamanya. Nah, kalau disebut di sini itu kan oknum. Ya makanya, atas kesalahan, ketidakpahaman oknum ini tadilah bisa membuat agama ini jadi jelek. Lalu kemudian kita berusaha untuk menyadarkan itu, kok dikatakan kita membenci agama. Tidak ada kepentingan. Apalagi dituduh kita ini katanya mau mendirikan agama, katanya suruh bikin agama sendiri. Lah kok ya bodoh banget. Ya, ini loh sudah jelas di negara kita ini ada berapa agama yang disahkan, tinggal pilih. Kalau kita bosan mungkin bulan depan ganti lagi, bulan depan ganti lagi. Tidak ada masalah ya. Loh, tidak ada masalah, suka-suka saja. Ya, kalau kita bicara keimanan itu pribadi sekali, tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Benar-benar itu urusan individu. Itu saja Mas saya.